Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bu Ida akan menjelaskan tentang kemagnetan. Yang pertama, berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda magnetik, yang nomor dua adalah benda non-magnetik. Benda magnetik terdiri dari ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobat. Yang nomor dua adalah paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah. Contohnya adalah aluminium dan platina. Yang nomor dua adalah benda non-magnetik atau diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya yaitu emas, tembaga, perak, dan bismut. Kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya magnet paling kuat. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Ini adalah percobaan yang menunjukkan bahwa kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Nah, ini ketika didekatkan kutub yang sejenis, dia akan tolak-menolak. Tetapi ketika yang berbeda jenis, nah, dia akan tarik-menarik. Kutub magnet selalu berpasangan. Jika sebuah magnet dipotong menjadi dua, hasilnya berupa dua magnet yang lebih kecil dan masing-masing tetap mempunyai kutub utara dan selatan. Ini adalah magnet yang besar dipotong menjadi dua, tetap mempunyai dua buah kutub, yaitu selatan dan utara. Magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet yang paling kecil yang berupa atom. Jadi tadi magnet yang ketika besar kemudian dipotong terus sampai yang paling kecil yang disebut dengan magnet elementer, yaitu berupa atom. Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama atau beraturan, dan benda yang tidak mempunyai sifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah acak atau sembarang. Nah, ini adalah gambar susunan magnet elementer besi atau baja sebelum menjadi magnet. Yang ini adalah susunan magnet elementer besi atau baja setelah menjadi magnet. Selanjutnya adalah cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Kata kuncinya adalah yang terakhir digosok berlawanan dengan kutub yang menggosok. Jika bahannya besi, bersifat sementara atau remanen. Jika bahannya baja, bersifat tetap atau permanen. Nah, ini besi mau dijadikan magnet, digosok yang arahnya sama. Yang dipakai untuk menggosok ini kutub utara, ini arahnya ke sana. Maka yang terakhir digosok mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub yang menggosok. Karena yang digunakan untuk menggosok itu kutub utara, maka yang terakhir digosok ini adalah Y, maka Y akan menjadi kutub selatan. Selanjutnya, kalau yang ini yang dipakai untuk menggosok adalah kutub selatan, maka Y itu akan menjadi kutub utara. Kalau yang dijadikan magnet itu adalah besi, maka kalau seandainya sudah menjadi magnet, maka sifatnya sementara. Yang ini jika yang akan dijadikan magnet itu adalah baja, maka kalau seandainya sudah menjadi magnet, maka sifatnya bersifat tetap atau permanen. Ini yang digunakan untuk menggosok sama, yaitu kutub utara, arah menggosoknya ke sana. Berarti yang terakhir digosok adalah X, maka X itu berlawanan dengan kutub yang menggosok. Jadi kutub yang menggosok itu
utara, maka X akan menjadi kutub selatan, sedangkan Y akan menjadi kutub utara. Yang ini kalau yang digunakan untuk menggosok adalah kutub selatan, sama yang terakhir digosok adalah X, maka X itu akan menjadi kutub utara. Jadi yang terakhir digosok berlawanan dengan kutub yang menggosok. Yang nomor 2 yaitu dengan cara induksi yaitu atau mendekatkan. Kata kuncinya adalah kutub yang berdekatan berlawanan. Jadi ini adalah magnet, ini bukan magnet. Nah, ketika didekatkan maka ini akan menjadi magnet. Jadi ini besi atau baja akan menjadi magnet. Nah, seperti ini. Ini magnet yang menginduksi. Kutub yang berdekatan berlawanan. Jadi kalau ini kutub selatan, maka besi atau baja ini yang berdekatan ini berlawanan, maka ini akan menjadi kutub utara. Yang sebelah sini akan menjadi kutub selatan. Nah, di sini ada paku-paku yang menempel. Karena ini sudah menjadi magnet dengan cara induksi, yaitu dengan cara mendekatkan magnet kepada besi atau baja sehingga besi atau baja ini akan menjadi magnet. Nah, ini juga gitu dengan cara induksi. Ini adalah magnet kutub utara, kutub selatan. Maka besi ini X itu akan menjadi kutub utara, yaitu yang berdekatan ini kutubnya berlawanan, maka Y ini akan menjadi kutub selatan. Yang nomor 3 yaitu dengan cara elektromagnet atau mengalirkan arus searah atau DC. Nah, ini adalah besi atau paku, kemudian ini diberi lilitan kawat penghantar, dihubungkan dengan arus searah atau DC yaitu baterai, maka paku atau besi ini akan menjadi magnet. Ini buktinya ada jarum pentul yang bisa ditarik oleh paku karena sudah menjadi magnet. Nah, aturannya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Dengan aturan tangan kanan, jari menggenggam menunjukkan arah arus listrik, ibu jari menunjukkan kutub utara. Nah, seperti ini. Ini adalah kutub positif, ini kutub negatif. Arah arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi ini arahnya ke sini. Kemudian ini lewat belakang daripada besi, arahnya ke sini, kemudian sampai di sini itu jadi arahnya ke bawah. Seperti ini. Kemudian akhirnya seperti ini. Jadi kalau di sini itu lewat belakang, maka keluarnya di sini itu lewat depan. Aturannya bagaimana? Arah arus listrik dari positif ke negatif. Kemudian menggunakan aturan tangan kanan. Jari menggenggam menunjukkan arah arus listrik, kemudian ibu jari menunjukkan kutub utara. Jadi seperti ini. Nah, ini menggenggamnya ke bawah, jadi jari menggenggam ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian ibu jarinya sebelah sini, maka ibu jari akan menunjukkan kutub utara, sehingga Y ini akan menjadi kutub utara. Kalau Y ini menjadi kutub utara, berarti X ini akan menjadi kutub selatan. Jadi ini anak panahnya ini ke bawah, maka jari menggenggamnya ke bawah, sehingga ibu jari ini lurus dengan Y, maka Y menjadi kutub utara. Sekarang kalau gambarnya seperti ini, aturannya tetap sama. Arah arus listrik dari positif ke negatif. Yang panjang ini adalah kutub positif, maka arahnya ke sana. Nah, ini lewat depan sehingga ini ke atas. Terakhirnya di sini adalah lewat belakang daripada besi ini. Nah, jari menggenggamnya arahnya ke atas. Nah, kalau ke atas bagaimana? Nah, gambarnya seperti ini. Kalau ke atas, jari menggenggamnya ke atas, maka ibu jarinya di sebelah sini, di sebelah P. Maka P di sini akan menjadi kutub utara. Kalau P kutub utara, maka Q ini adalah kutub selatan. Contoh soal. Setelah batang besi XY menjadi magnet, kemudian didekatkan dengan magnet batang AB, kutub XY dan sifat magnetnya adalah. Jadi ketika ini setelah digosok, yang terakhir digosok di sini adalah Y. Nah, pembahasannya, nah ini yang terakhir digosok itu adalah Y. Maka yang terakhir digosok berlawanan dengan kutub yang menggosok.
kutub yang menggosok ini utara, maka Y ini menjadi kutub selatan. Kalau Y ini kutub selatan, maka X ini akan menjadi kutub utara. Nah, ini adalah didekatkan dengan magnet batang. Ini magnet batang, ini A dan B. B-nya selatan berarti A-nya utara. Setelah batang besi XY menjadi magnet, kemudian didekatkan dengan magnet batang AB, kutub XY dan sifat magnetnya adalah, yang jelas X itu adalah kutub utara dan Y itu adalah kutub selatan. Sifat magnetnya bagaimana? Jawabannya adalah B. Y menjadi kutub selatan dan tarik menarik dengan A. Jadi Y itu selatan dengan A itu utara, maka ini tarik menarik dengan A. Kemudian yang A itu salah. Salahnya di mana? X menjadi kutub selatan, salah. Mestinya X itu adalah kutub utara. Yang C, X menjadi kutub utara. Betul, tapi dan tarik menarik dengan A. Utara sama utara, bukan tarik menarik tapi tolak menolak. Y menjadi kutub utara, salah. Berarti jawabannya yang betul adalah B. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Kutub-kutub yang terjadi pada ujung-ujung batang besi tersebut adalah. Nah, ini pembahasannya tetap sama aturannya. Nah, ini pembahasannya. Aturannya adalah arah arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi ini yang kutub positif, arah arusnya berarti ke sana. Ya, ini adalah lewat depan daripada ini baja yang akan dibuat magnet. Nah, ini arahnya ke atas lewat belakang, akhirnya keluarnya di sini lewat belakang dari baja, arahnya ke sini akhirnya sampai sini. Nah, arahnya ke atas berarti jari menggenggamnya ini adalah ke atas, berarti yang sebelah sini adalah ibu jari, maka ini akan menjadi kutub utara. Kalau ini kutub utara, maka yang ini adalah kutub selatan. Selanjutnya, yang ini besi ini akan menjadi magnet, yaitu dengan cara induksi, karena dia berdekatan dengan baja yang sudah menjadi magnet dengan cara elektromagnetik. Karena di sini adalah kutub utara, maka yang dekat dengan kutub utara ini menjadi kutub selatan. Sedangkan yang ini yang K menjadi kutub utara. Sedangkan yang sebelah sini karena ini kutub selatan, maka yang dekat dengan kutub selatan yaitu M ini menjadi kutub utara, dengan N di sini kutub selatan. Yang ini karena ini selatan, maka yang ini kutub utara, sedangkan yang P ini kutub selatan. Kutub-kutub yang terjadi pada ujung batang besi tersebut adalah, jawabannya adalah A, yaitu K kutub utara. Jadi K kutub utara, N kutub selatan, ini kutub selatan, dan P kutub selatan. Selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih mendapat gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis gaya magnet yang arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, ini percobaan untuk menunjukkan adanya garis gaya magnet, yaitu dengan menaburkan serbuk besi di atas magnet. Ini saya tutup dengan kertas supaya serbuk besinya tidak menempel pada magnet. Nah, jadi gambarnya seperti ini, atau akhirnya seperti ini. Ini yang kalau tidak ditutup. Nah, ini gambar yang lain, garis gaya magnet seperti ini. Nah, atau seperti ini, keluar dari utara masuk ke selatan. Kalau ini adalah kutub utara, ini kutub selatan, gambarnya seperti ini, anak panahnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Kalau ini adalah utara dengan utara, jadi N itu utara, north, sedangkan S itu selatan. Arahnya seperti ini. Medan magnet di sekitar arus listrik. Menurut Hans Christian Ørsted, bahwa di sekitar arus listrik itu terdapat medan magnet. Arah medan magnet menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari menggenggam menunjukkan arah medan magnet. Nah, ini
Jika arah kuat arus listrik itu ke atas, di ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari menggenggam menunjukkan arah medan magnet. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah arus listriknya ke atas, maka medan magnetnya arahnya seperti ini. Kalau digambarkan dalam bentuk yang lain, ini arah arus listrik, ini I, titik itu berarti keluar, silang itu berarti masuk. Jadi di sini arah arus listriknya ke atas, ini adalah arah medan magnet keluar, kemudian yang ini adalah masuk. Jadi keluar dari sini, masuk sebelah sini. Sekarang jika arah kuat arus listrik ke bawah, jadi ini ibu jari menunjukkan arah arus listrik, arahnya ke bawah. Nah, ini B-nya ke sana, kuat medan magnet. Medan magnetnya arahnya ke sana. Kalau digambarkan, ini arus listriknya ke bawah, ini medan magnetnya masuk dari sini, keluar lewat sini. Jadi masuk di sini, keluarnya di sini. Sekarang jika arah kuat arus listrik ke kanan, nah ini ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari menggenggam menunjukkan medan magnet, arah arus listriknya ke kanan. Jadi ini arah arus listriknya ke kanan, medan magnetnya dari sini, keluar dari sini, masuk lewat sini. Jadi ini keluar, yang ini masuk. Arah kuat arus listrik ke kiri. Nah ini ibu jari arahnya ke kiri. Kalau digambarkan ini ke kiri, maka medan magnetnya ini dari sini, ini masuk, kemudian akan keluar sebelah sini. Contoh soal, jika arah arus listrik ke bawah, maka gambar yang benar adalah ini ke bawah, maka gambar yang benar adalah B, masuk lewat sini, nanti keluarnya sebelah sini. Pola garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh gambar. Jadi ini arah arus listriknya ke atas, maka jawaban yang benar adalah B. Arah medan magnetnya seperti ini. Selanjutnya adalah gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut gaya Lorentz. Jadi tadi bahwa di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Nah, seandainya kawat berarus ini diletakkan di medan magnet, ini adalah kawat berarus diletakkan di antara dua magnet seperti ini, maka di sini akan timbul gaya Lorentz. Nah, di sini gambarnya ini adalah I-nya ini adalah ke atas, B-nya yaitu arah medan magnet ini dari sini ke sana, berarti arahnya ke kanan. Keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Arah B-nya ke kanan, maka di sini arah F-nya ini adalah tanda silang, berarti arah gaya Lorentz-nya berarti masuk, jadi ke belakang sana. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan. Ini adalah B, jadi ini B-nya, kemudian ini adalah I-nya. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Nah, ini telapak tangan ini arahnya ke atas, berarti gaya Lorentz-nya arahnya ke atas. B-nya itu ke sana, yaitu arahnya ke kanan. Nah, cara menggambarkannya, ini I-nya ini berarti keluar atau ke depan. Nah, ini I-nya ini keluar atau ke depan. Kemudian B-nya ini arahnya ke sana, yaitu ke kanan. Maka F-nya di sini arahnya ke atas. Jadi menggunakan aturan tangan kanan. Jadi ini telapak tangannya ke atas. Kalau seperti ini berarti I-nya ke atas, B-nya ini ke kiri, maka gaya Lorentz-nya titik itu berarti keluar atau ke depan. Jadi kalau digambarkan dengan aturan tangan kanan, ini B-nya ke kiri, I-nya ke atas, maka telapak tangannya ini menghadap ke depan, berarti arah gaya Lorentz-nya ke depan, keluar atau ke depan. Nah, ini gambar daripada beberapa gaya Lorentz dengan
posisi I dan B yang bermacam-macam. Jadi kalau ini I-nya ke atas sedangkan B-nya ini titik itu berarti keluar, maka ini gaya lorentnya ke kanan. Tapi kalau seperti ini B-nya ke kiri, I-nya ini adalah keluar, maka di sini gaya lorentnya ke bawah. Nah, ini contoh yang lainnya. Gaya loren pada sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah sumbu X, Y, dan Z. Ke kanan itu berarti X positif, ke kiri itu X negatif, ke atas itu Y positif, ke bawah itu Y negatif, sedangkan Z positif itu adalah ke depan atau keluar, Z negatif di sini adalah ke belakang atau masuk. Nah, ini jadi ini adalah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ini keluar atau ke depan, yang ini masuk atau ke belakang. Ini contoh soal. Jika gayanya ini adalah ke depan, ini F-nya ke depan, kemudian I-nya ini adalah ke kanan, ini I-nya ke kanan, B-nya ini adalah ke atas. Jadi di sini arah gaya loren digambarkan pada 3 dimensi. Berarti di sini kalau digambarkan seperti ini, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini F-nya ini adalah keluar, I-nya ke kanan, sedangkan B-nya ke atas. Besarnya gaya loren dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L. Keterangannya F itu adalah gaya loren, satuannya Newton. B medan magnet, satuannya adalah Tesla. I kuat arus listrik, satuannya ampere. L panjang kawat, satuannya adalah meter. Contoh soal. Sebuah kawat berukuran panjang 50 cm terletak dalam medan magnet 20 Tesla. Kawat dialiri dengan arus listrik sebesar 2 ampere. Gambar aliran arus listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Tentukan besar gaya loren yang ditimbulkan dan arah gaya loren. Nah, arah gaya lorennya kalau dilihat gambar seperti ini, kalau pakai aturan tangan kanan, ini B-nya arahnya ke kanan. Jadi gambar telapak tangannya seperti ini, B-nya ke kanan. Kemudian I-nya ini adalah ke depan. Berarti ini I-nya arahnya ke depan sini, maka telapak tangannya menghadap ke atas, berarti di sini gaya lorennya ke atas atau searah dengan sumbu Y positif. Diketahui L sama dengan 50 cm, jadikan meter 0,5 meter. B-nya 20 Tesla, medan magnetnya 20 Tesla. Kuat arus listriknya sama dengan 2 ampere. Ditanya F, jawab F sama dengan B kali I kali L. 20 kali 2 kali 0,5. Jadi F-nya sama dengan 20 Newton. Arah gaya lorennya yaitu searah dengan sumbu Y positif. Kemagnetan bumi. Di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Jadi ini adalah kutub utara. Di kutub utara itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Jadi lawannya. Sedangkan di kutub selatan bumi, ini kutub selatan, terdapat kutub utara magnet bumi. Ini ada kutub utara magnet bumi. Ini adalah gambar garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Karena letak kutub kemagnetan bumi tidak sama dengan kutub bumi, menyebabkan penyimpangan magnet jarum kompas terhadap arah utara. Jadi karena di sini adalah letak kutub magnet bumi tidak sama persis dengan kutub bumi, akan menyebabkan penyimpangan seperti ini, penyimpangan jarum kompas terhadap arah utara selatan. Nah, sekarang penyimpangan magnet. Deklinasi adalah penyimpangan magnet jarum kompas terhadap arah utara selatan. Ini adalah deklinasi. Jadi jarum kompas itu tidak lurus menunjukkan arah utara selatan, tapi dia terjadi penyimpangan. Nah, seperti ini. Kemudian inklinasi adalah penyimpangan magnet jarum kompas terhadap bidang horizontal. Jadi pada jarum kompas dia tidak lurus tapi dia jomplang. Nah, jomplangnya bisa ke bawah, bisa ke atas.
Kalau ini gambarnya ini jomplangnya arah utara, jomplangnya ke bawah. Ini adalah gambar kompas yang difoto dari atas. Nah, di sini terjadi penyimpangan terhadap arah utara selatan yang disebut dengan deklinasi. Sedangkan ini adalah inklinasi. Kalau difoto dari samping, ternyata jarum kompas ini tidak lurus, tapi dia jomplang ke bawah atau ke atas. Tapi di sini jomplangnya tidak begitu kelihatan, sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak kelihatan karena kita terletak di khatulistiwa. Nanti akan ada penjelasannya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada deklinasi. Nah, ini adalah deklinasi. Sudut deklinasi positif dibentuk jika kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah timur atau ke kanan. Nah, ini adalah deklinasi positif. Nah, yang ini deklinasi positif jika kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Dia menyimpang ke kanan, namanya deklinasi positif. Deklinasi negatif dibentuk jika kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah barat atau ke kiri. Jadi kalau menyimpang ke kiri di sini menghasilkan sudut deklinasi negatif. Jadi ini sudut deklinasi. Sudut yang dibentuk antara arah utara dan selatan dengan jarum kompas. Selanjutnya adalah inklinasi. Sudut inklinasi positif dibentuk jika kutub utara jarum kompas berarah ke bawah. Nah, ini kutub utaranya jomplang ke bawah, jadi berarah ke bawah, maka ini menghasilkan inklinasi positif. Sudut inklinasi negatif dibentuk jika kutub utara jarum kompas berarah ke atas. Jadi kalau kutub utara itu jomplangnya itu ke atas daripada bidang horizontal, maka ini namanya inklinasi negatif. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Sedangkan sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa. Jadi kalau di khatulistiwa hampir tidak ada penyimpangan karena sudut inklinasinya 0 derajat. Jadi pas dia berhimpit dengan garis horizontal. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Bagian yang menunjukkan sudut deklinasi adalah sudut sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan arah utara, berarti nomor 1, dan antara jarum kompas dengan arah selatan, yaitu yang nomor 3. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah A. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.